Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sholat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama kita senantiasa mengajarkan segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat-nikmat yang sebelum nikmat kesehatan. Sallallahu alaihi wasallam telah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang berjalan. Bahwa ini adalah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum salat Jumat kita laksanakan, kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah laporan keuangan Yayasan Al-Muttaqin tanggal 22 Oktober 2024. Saldo Yayasan tanggal 22 Oktober 2024 sebesar Rp6.772.751. Kemudian penerimaan pada pekan ini sebesar Rp6.191.500 dan pengeluaran sebesar Rp5.272.000. Saldo pada hari ini tanggal 29 November 2024 sebesar Rp7.692.251. Saldo yayasan sebesar Rp7.692.251. Berikutnya kami sampaikan laporan dari panitia renovasi pembangunan Masjid Al-Muttaqin, renovasi Masjid Al-Muttaqin untuk pelaksanaan tahap pertama pekerjaan untuk pemasangan atap, kemudian Islam dan juga untuk penggantian plafon tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 November 2024 atau minggu depan. Saldo sebelumnya sebesar Rp200.853. Kemudian kami sampaikan di sini beberapa informasi untuk penerimaan dari donatur kita. Yang pertama adalah kita terima dari donatur yang diniatkan oleh ahli waris untuk Haji Abdul Rasyid bin Abu Eta, kemudian untuk almarhumah Hajjah di Bandung. Berikutnya untuk almarhum Haji Dai Ibrahim bin Haji Dai Muhammad, kemudian Hajjah Rafi'ah binti Muhammad Amin sebesar Rp150.000. Kemudian kita juga terima infak dari Bapak Haji Agus bin Adam beserta Ibu Hajjah Siti Fatimah binti Haji Rahman Ali sebesar Rp950.000. Berikutnya kita terima infak dari anggota IFI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Al-Wafah tahun 2019 bulan Oktober 2019 sebesar Rp1.460.000. Kemudian kita terima juga infak dari anggota IFI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Al-Wafah 2019 untuk donasi yang terkumpul pada bulan November 2024 sebesar Rp1.080.000. Total penerimaan kita sampai dengan laporan kami sampaikan sebesar Rp3.840.853.
Kami ulangi sekali lagi, total pemasukan yang telah kita terima infak dari sedekah yang telah dari sekalian yang telah kami terima sebesar 173.340.053 rupiah. Kemudian total pengeluaran sama besar 172.224.200 rupiah, sehingga saldo sementara sebesar 1.055.000 rupiah sekian ratus rupiah. Seperti yang kami sampaikan dan juga senantiasa kami sampaikan kepada Bapak sekalian bahwa total dana yang kami butuhkan atau yang kita butuhkan untuk pekerjaan atau finishing tahap pertama ini dari pemasangan atap, kemudian pembuatan wisma dan juga untuk perbaikan plafon, kita membutuhkan dana sebesar 262 juta rupiah. Kemudian dengan saldo yang tadi kita sampaikan bahwa saat ini kekurangan kita masih mencakup angka 88.659.000 sekian ratus rupiah. Dan sekali lagi kami mohon bantuan dari support dari Bapak sekalian untuk penyelesaian daripada renovasi tahap pertama Masjid Darul Taqi, yaitu dari pembuatan pemasangan atap, basement dan juga untuk plafon. Yang dalam hal ini kami sampaikan kembali, mudah-mudahan Desember ini bisa finish sesuai dengan target yang telah disampaikan oleh yayasan kepada panitia. Insya Allah mudah-mudahan Desember kita bisa tuntaskan semuanya, juga mudah-mudahan berkat daripada support dan juga dukungan dari para jamaah semuanya. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan di pengumuman bahwa sekalian untuk penerimaan dan pengeluaran secara total pada bulan November ini. Mari kita sedekah tentunya daripada sedekah ini para donatur telah menyiapkan dan juga meniatkan untuk menghadiahkan pahala ini untuk para almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya. Dan juga tentunya kita doakan semoga pahala daripada sedekah yang disampaikan ini juga tercurah dan mengalir kepada para almarhum dan almarhumah. Kemudian juga tentunya berkat daripada sedekah ini diampunkan segala dosa-dosa almarhum dan almarhumah, di segala ibadahnya, dilapangkan kuburnya dan dijadikan kubur yang menjadi tempat amin. Dan juga tentunya kepada Bapak sekalian yang telah berinfak, kita doakan semoga rezekinya bertambah luas, bertambah berkah, juga dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sebagai mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan segala amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Bapak sekalian, kami sampaikan petugas sholat Jumat kita pada hari ini tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Tak terasa insya Allah tidak mencapai 100 hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Setelah bulan Rabiul Awal kita masuk ke bulan Rabiul Akhir kita masuk ke bulan Sa'ban dan bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disehatan badan kita dan diizinkan kita untuk berbulan suci Ramadan pada tahun 1440 Hijriah. Kami sampaikan yang akan bertiga sebagai imam sekaligus untuk kita pada hari ini adalah Al-Ustaz Muhammad Perdana Haji Dufan Afan Abdullah Hasan Jalalu. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Kemudian yang akan bertindak sebagai pimpinan adalah saudara-saudara muslim dan waktu saudara kita pada hari ini jam pada pukul 11.34 waktu Indonesia bagian barat. Demikian pada kali yang kami sampaikan. Sebelum kita tutup seperti biasa, kami menghimbau kepada Bapak sekalian untuk dapat mengisi saf-saf yang kosong, tentunya untuk memudahkan saudara-saudara kita yang belakangan hadir, dan juga mohon izin kepada Bapak sekalian, anak-anak para pendidik, para
posisi sebelah kiri atau sebelah kanan masjid ini atau di dinding, dan agar tidak mengganggu safnya. Dan kepada adik-adik yang ada di atas, kami mohon juga kerjasamanya untuk senantiasa menjaga ketertiban dan ketenangan serta kerusuhan selama sholat ini. Mari untuk kita bersama-sama sama-sama Jumat yang berkhusyuk. Mudah-mudahan sholat Jumat kita menjadi sholat Jumat terbaik selama kita kami dan kami. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantu tap-tap layar, tolong bantu tap-tap layar, tolong bantu tap-tap layar, terima kasih.
معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يوم الجمعة سيد الأيام عن المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لقوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah, diberkahi kembali kepada para hadirin apabila khatib telah naik ke mimbar dan mulai menyampaikan khutbahnya, maka janganlah ada di antara kita yang berbicara, karena barang siapa yang berbicara
ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka sesungguhnya ia melakukan hal yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan, memperhatikan, serta mengikuti khutbah yang disampaikan. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا من قبل الغير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat Masjid Darul Muttaqin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita semua dirahmati Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, setelah kita menghadirkan dan mempersembahkan rasa bersyukur kita yang tiada terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita pun tidak lupa telah menyampaikan kalimat sanjungan salawat yang di dalamnya tertitip salam rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada kita juga sudah diingatkan betapa pentingnya wasiat takwa untuk kita semua, termasuk untuk diri khatib secara pribadi, lewat kalimat ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, bahkan dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Mari kita terus berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar kita dapat meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Walaupun bisa jadi ada di antara kita yang masih mengabaikan sebahagian di antara perintah-perintah Allah kepada kita,
atau bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang larangan-larangan Allah masih melekat pada diri kita. Maka mari kita berjuang dan berusaha untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita, dalam arti berusaha untuk melaksanakan dan menunaikan semua perintah-perintah Allah, serta menjauhi dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, sebelum khutbah ini kita lanjutkan, saya ingatkan kepada jamaah, jangan lagi bermain-main handphone. Saya masih melihat dari mimbar ini, khutbah sudah disampaikan dan dimulai, masih ada yang bermain handphone di belakang sana. Segera tinggalkan itu, karena nanti itu berisiko fala jum'atalah, tidak ada Jumat ini bagi kita. Karena ada di antara kita melakukan hal yang sia-sia, padahal tadi sudah diingatkan ketika khatib sudah naik di atas mimbar, jangan ada lagi yang melakukan hal yang sia-sia, termasuk jari-jari yang masih bermain-main handphone ketika khutbah sudah disampaikan. Semoga ini ada bermanfaat bagi kita semua. Saudaraku para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan data resmi yang terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Polkam pada pekan yang lalu, yang langsung disampaikan oleh Menko Polkam Budi Gunawan, bahwa di sana ada data resmi yang disampaikan, ada sekitar 8,8 juta warga masyarakat rakyat Indonesia sudah terjebak dan terjerumus kepada judi online. 8,8 juta. Padahal negara ini negara yang menghormati kehidupan beragama, negara yang berketuhanan. Sila pertama dari dasar negaranya Pancasila adalah berketuhanan yang Maha Esa. Dan dari 6 agama yang diakui di negeri ini, salah satu di antaranya agama Islam, agama mayoritas, hampir mendekati angka 90%. Tapi ternyata di negeri yang mayoritas Islam ini ada 8,8 juta warga negaranya ternyata sudah terjebak kepada judi online. Tentu bukan konsep ajaran Islam yang salah. Karena kadang-kadang banyak di antara umat ini yang abai terhadap tuntunan ajaran Islam. Diingatkan agar seperti ini, tapi kadang-kadang justru yang berbeda yang kita temukan. Bisa jadi selalu mendengar bahwa judi itu haram berdasarkan ajaran agama Islam, tapi masih dikerjakan. Contohnya tadi sudah diingatkan oleh Bilal kita, faida su'idal khatibu 'alal mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallam, jangan ada lagi yang berkata-kata, karena itu perbuatan yang laghaw, yang sia-sia. Faman laghaw fala jum'atalah, siapa yang melakukan yang sia-sia itu maka tidak ada Jumat baginya. Tapi berapa banyak orang ketika khatib sudah naik ke atas mimbar, mereka masih banyak melakukan hal yang sia-sia, di antaranya bermain handphone. Berarti bukan masjid yang tidak mengingatkan, bukan Bilal muadzin yang tidak mengingatkan, tapi jamaah banyak yang tidak peduli, termasuk tentang judi ini. Bukan ulama yang tidak mengingatkan, bukan tausiah ceramah tidak disampaikan, tapi ada sebagian di antara umat yang memang kadang-kadang menganggap remeh, menganggap enteng ajaran dan tuntunan. Maka data ini yang disampaikan secara resmi ini, tentu ini memukul kita semua.
Kenapa di negeri yang berketuhanan yang Maha Esa, negeri yang beragama mayoritasnya mengharamkan judi, ternyata sudah ada penduduknya 8,8 juta yang sudah terjerumus ke dalam jurang perjudian, terutama perjudian dengan cara online. Dan yang lebih mengejutkan kita lagi adalah disampaikan pada pekan yang lalu itu oleh Menko Polhukam, ada sekitar 960.000, berarti hampir mencapai 1 juta yang sudah terjebak ke dalam perjudian online. Itu adalah pelajar dan mahasiswa. 960.000 pelajar dan mahasiswa kita sudah terjebak ke dalam perjudian. Dan dari angka tersebut sekitar 200.000 hampir adalah usia anak-anak sekolah dasar. 200.000 anak-anak usia sekolah dasar sudah mengenal perjudian. Tentu ini keadaan yang sangat miris bagi kita semua. Kemudian juga disampaikan yang lebih mengejutkan kita lagi adalah sekitar 1,9 juta pegawai negeri maupun pegawai swasta, mereka sudah terlibat dalam permainan judi. Bahkan diterangkan mereka rela 70% dari hasil gaji mereka itu mereka mainkan dalam permainan judi online. Kemudian juga disebutkan ada 97.000 aparat baik TNI maupun Polri ternyata juga sudah terjebak bermain judi online. Aparat TNI dan Polri ada 97.000 yang sudah terjebak ke dalam perjudian online. Lalu pada tahun 2024 akhir periode dari anggota legislatif yang masa yang lalu, itu disebutkan ada lebih kurang 1.000 anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang sudah terjerumus kepada judi online. Disimpulkan kemarin pada pekan yang lalu bahwa omset perjudian yang berputar setiap harinya itu sekitar 900 triliun rupiah. Itu bukan angka yang sedikit, 900 triliun rupiah. Nah, maka dari itu ini gambaran bagi kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dasar negara kita sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi itu tidak menjamin bahwa umat atau bangsa warga negaranya semua akan patuh beragama. Tadi kita sebutkan 90% penduduk di negara ini adalah beragama Islam. Tapi itu tidak juga menjamin bagi kita bahwa orang yang beragama Islam bisa selamat dari yang namanya perjudian sebagai bentuk petaka yang akan berujung kepada sengsara. Nah, maka dari itu melihat data terakhir yang resmi yang disampaikan ini, mari sama-sama kita lihat kembali bagaimana Islam memandang perjudian, bagaimana agama kita menuntun kita dalam menghadapi permainan perjudian ini. Pada surah Al-Maidah ayat 90, seperti yang sudah kita kumandangkan di awal khutbah kita tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "innamal khamru wal maisir," sesungguhnya minuman keras, arak, wal maisir, dan perjudian. Al-maisir bermakna perjudian. Perjudian itu kata Allah di dalam ayat ini adalah rijsun, perbuatan tercela.
Al-maisir disebutkan dalam ayat ini rijsun, perbuatan hina, perbuatan yang akan merendahkan martabat kemanusiaan. Bahkan kata Allah, min amali syaitan. Ini perbuatan yang sengaja ditanamkan oleh iblis, ditanamkan oleh syaitan kepada orang-orang tertentu agar mereka tertarik kepada perjudian, agar mereka semua bahkan asyik bermain, bahkan lupa kepada agamanya sendiri diakibatkan oleh perjudian. Bahkan di ayat Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 91 disebutkan bahwa tujuan iblis dan setan tidak lain dan tidak bukan adalah wa yasuddakum an dzikrillah, agar manusia lalai dan lupa dari Tuhannya, agar manusia lalai dan lupa dari Allah. Wa anis shalah disebutkan di sana, dan agar mereka lalai dan lupa terhadap perintah sholat. Maka tidak mungkin rasanya orang-orang yang asyik bermain judi itu ingat kepada sholatnya, dan tidak mungkin rasanya orang-orang yang selama ini meninggalkan sholatnya itu akan kuat jika dirayu oleh iblis dan setan agar diajak bermain judi. Jadi tujuan iblis dan setan disebutkan pada surah Al-Maidah ayat 91. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di ayat surah Al-Maidah ayat 90, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, fajtanibu, tinggalkan oleh kalian, fajtanibu, hindarkan diri kalian, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Artinya orang yang terjebak kepada perjudian adalah orang-orang yang merugi, baik rugi di dunia, terlebih lagi nanti akan merugi di akhirat. Maka sudah jelas agama Islam mengharamkan perjudian untuk kita umatnya, karena judi itu adalah perbuatan yang rijsun, perbuatan yang hina, perbuatan yang tercela, perbuatan yang akan merendahkan martabat kemanusiaan. Bahkan tadi disebutkan min amali syaitan. Ini pekerjaan setan, ini pekerjaan iblis. Maka hanya iblislah yang suka kepada orang yang bermain judi. Hanya setanlah yang senang kepada orang yang terjebak kepada perjudian ini. Dan kita bersyukur di awal pemerintahan yang baru ini, itu semua terkubah, semuanya menyeruak, semuanya terbuka lebar. Diawali dari sekitar 5 bulan yang lalu, ada seorang oknum anggota polisi yang dibakar oleh istrinya, yang istrinya juga merupakan oknum anggota polisi wanita. Dia bakar suaminya, 90% hangus, dan nyawa suaminya tidak tertolong sampai meninggal dunia. Penyebabnya hanya karena ketika mereka menerima gaji bulan 13, sang suami tidak dapat memberikan dan menyetorkannya kepada istrinya karena sudah dia gunakan untuk bermain judi online. Aparat kepolisian ada oknumnya yang sudah bukan cuma terjebak, tapi sudah menjadi pemain-pemain, bukan cuma pembacking, bukan cuma pembackup. Sehingga tadi diterangkan data 97.000 aparat yang seharusnya melindungi rakyat, menghindarkan rakyat, menjaga rakyat agar jangan terjebak kepada perjudian ini. Ternyata mereka sudah berkubang di sana. Mereka sudah ada di tempat itu. Setelah peristiwa itu 5 bulan yang lalu, ada istri yang membunuh suami dengan cara dibakar. 3 hari kemudian, ada berita suami yang membunuh istrinya
karena kehabisan modal bermain judi, lalu dia minta lagi kepada istrinya. Istrinya tidak memberi karena uang yang ada sama dia adalah bekal belanja sehari-hari. Tapi karena istrinya tidak membagi, dia pun tidak peduli. Dia bunuh istrinya. Itulah hinanya judi itu. Hilang sayang, hilang cinta. Itulah rendahnya judi itu. Tidak ada lagi kata mesra, tidak ada lagi cinta yang baru tertanam di hati mereka, hilang begitu saja. 3 hari setelah itu ada lagi peristiwa. Seorang ayah yang dibunuh oleh 2 orang anaknya. Kedua-dua anaknya padahal wanita, tapi karena sudah kegandrungan bermain judi, ayahnya tidak memberi. Mereka berdua lalu membunuh ayah mereka. Banyak peristiwa dalam kurun waktu 6 bulan terakhir semenjak terjadinya peristiwa tersebut. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita semua, sehingga ternyata di pemerintahan yang lama, kementerian yang seharusnya bisa membubarkan, bisa memberhentikan permainan judi online ini, ternyata justru pegawai-pegawai di kementerian itu menjadi pengepul uang judi dari segala penjuru. Bahkan itu diekspos di berita secara resmi. Mereka memiliki ruangan kerja sendiri di kementerian itu, di Kementerian Info ketika itu. Kalau sekarang disebut dengan Kementerian Komdigi namanya. Terbongkar. Sekarang ada sekitar 26 orang pegawai negeri di Kementerian Kominfo ketika itu yang sekarang menjadi tersangka judi online. Ketika ruangan mereka itu digerebek, begepok-gepok uang di lemari filing kabinet mereka. Ketika digerebek, tersusun rapi begitu banyaknya buku-buku rekening yang siap menerima dan mentransfer hasil perjudian itu kepada bandar besar mereka, terutama yang ada di Kamboja. Lalai, abai, lengah pemerintahan terdahulu. Tapi alhamdulillah berganti pemerintahan. Sekarang semua terkuat, sekarang semua terbuka. Pegawai-pegawai negeri di kementerian tersebut sekarang sudah menjadi tersangka, bahkan ada yang masih buron. Kita berharap bisa terbongkar secara keseluruhan untuk menyelamatkan warga negara yang mayoritas Islam, yang tadi kita sebutkan ada sekitar 8,8 juta yang sudah terjerumus hanyut ke dalam permainan judi online ini. Yang lebih mengkhawatirkan kita, ternyata ini bukan sekedar permainan, tapi bisa menghasilkan gangguan kejiwaan. 4 hari yang lalu ada berita resmi di seluruh stasiun televisi yang memberitakan bahwa saat ini ada sekitar 16 orang masyarakat yang sedang diopname di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Keluhannya karena mereka tidak bisa bermain judi lagi karena sudah ditutup, sudah diblokir, sehingga jiwa mereka terganggu. Fisik mereka pun nampak gambaran-gambaran gangguan-gangguan itu. Tidak ada yang mereka mainkan dengan tangannya, tapi mereka seperti mengetik-ngetik dengan tangannya, seolah sedang bermain judi. Keluarga tidak mampu menghadapinya, lalu dikirimlah ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada sekitar 16 orang yang sedang diopname dengan gangguan kejiwaan karena sudah terlanjur terjerumus ke dalam perjudian, dan sekarang perjudiannya dihentikan. Dia seperti orang stres, dia seperti orang gila yang tidak bisa bermain lagi. Maka dari itu, mari sama kita lihat bagaimana Islam menuntun kita untuk menghadapi ini, terutama menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita serta orang-orang yang dalam lingkungan tanggung jawab kita.
Maka pada surah At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil kita, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan jagalah keluargamu, nara, agar jangan sampai mereka terjerumus ke dalam jurang api neraka. Yang salah satu jalan menuju neraka itu adalah perjudian, terutama perjudian online, sang pembawa petaka yang akan berujung sengsara. Maka Allah mengajarkan kepada kita, jaga dirimu, pelihara diri kita, belajar agama dengan sebaik-baiknya. Jangan agama itu dikenali hanya sepintas dan sebegitu rupa adanya saja, tapi pelajari benar-benar tuntunan ajaran agama kita agar kita terselamatkan. Datanglah ke majelis-majelis taklim untuk belajar agama. Datanglah ke majelis-majelis ilmu untuk mengetahui tuntunan agama. Dan juga wa ahlikum nara, agar nanti kita bisa menjaga keluarga kita agar tidak terjerumus di dalam jurang api neraka. Jangan serahkan mereka kepada aparat kepolisian maupun tentara, karena 97.000 anggota aparat kepolisian ternyata sudah juga terjerumus ke perjudian itu. Bagaimana anak-anak kita mau kita percayakan kepada mereka? Ada 1.000 anggota dewan yang sudah terjerumus ke dalam perjudian. Bagaimana kita mau berharap kepada anggota dewan agar ini diberantas? Tidak ada yang bisa kita harapkan dari mereka yang seperti itu. Bagaimana kita mau serahkan anak-anak kita mungkin kepada sebahagian pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang berstatus sebagai guru? Mereka saja sudah terjebak. Bagaimana mereka mau menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita? Bagaimana ini mau kita serahkan kepada mereka? Kita mau serahkan anak kita biar warga masyarakat yang menjaganya. 8,8 juta warga masyarakat kita sudah kecanduan berjudi. Saya ditanya orang, kenapa Ustaz sampaikan materi ini pada khutbah Jumat? Saya bilang saya masih yakin ada pemain judi 1-2 orang yang ikut sholat Jumat. Saya masih yakin orang yang ikut sholat Jumat ada di antara mereka yang masih bermain judi mungkin tanpa dia sadari. Maka ini penting disampaikan dimanapun, terutama di dalam khutbah Jumat seperti ini. Kita berharap tentunya selain kita berikhtiar, berusaha menjauhinya, kemudian menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi dan Maha menyelamatkan, yang Maha mengasihi dan Maha menyayangi. Allah selamatkan kita dan Allah selamatkan keluarga kita, Allah selamatkan anak-anak dan cucu-cucu kita serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dari permainan perjudian ini. Semoga Allah berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ibadik sayyidina Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجة. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله